Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Saya Ibu Eri Cahyadi, Kepala SD nomor 7 Jimbaran, bersama Bapak Iwayan Dio Setiawan, Ketua TPMPS SD nomor 7 Jimbaran. Berikut kami sajikan praktek baik yang kami laksanakan di sekolah dengan judul Optimalisasi Peran TPMPS dalam mengembangkan pembelajaran abad 21 pada masa pandemi COVID-19 di SD nomor 7 Jimbaran. Yang melatar belakangi praktek baik atau best practice ini adalah upaya kami dalam mensukseskan program pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang mampu bersaing dalam tantangan global. Maka diperlukan strategi sebagai upaya pengembangan berbagai kecakapan siswa. Pembelajaran abad 21 yang menekankan pada kecakapan yang terintegrasi dalam kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan TIK melalui critical thinking and problem solving, yaitu kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah, communication skills, kecakapan berkomunikasi, creativity and innovation, kreativitas dan inovasi, dan collaboration, yaitu kecakapan bekerja sama, serta mengembangkan kecakapan literasi dan pendidikan pengembangan karakter. Tantangan terbesar saat ini adalah pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan belajar dari rumah untuk memastikan prioritas utama pada keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat. Dengan pelaksanaan BDR pada masa pandemi COVID-19 di SD nomor 7 Jimbaran, tetap konsisten dan berupaya mewujudkan pembelajaran abad 21. Jika dilihat dari hasil raport mutu tahun 2019, menunjukkan bahwa sekolah kami sudah menjalankan standar proses pembelajaran dengan sangat baik. Namun, dalam kondisi yang berbeda saat ini merupakan tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu standar yang baik tersebut pada tantangan baru pandemi COVID-19. Kami, segenap warga sekolah, meyakini dan berkomitmen untuk terus berupaya mencapai tujuan tersebut dengan mengoptimalkan peran Tim Penjaminan Mutu Sekolah atau TPMPS dalam mengembangkan pembelajaran abad 21 di SD nomor 7 Jimbaran. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah atau TPMPS berperan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi atas kebijakan satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Dalam mendukung dan mengembangkan pembelajaran abad 21 di SD nomor 7 Jimbaran, komponen TPMPS yang terdiri dari tim pengembang dan tim audit internal menyusun dan melaksanakan program sebagai berikut. Bidang pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran dengan program pemanfaatan aplikasi live Instagram dan Zoom Meeting untuk memberikan pendampingan belajar secara daring, pemanfaatan Google Classroom untuk pengelolaan kelas maya, program literasi, program PPK, pelaksanaan penilaian hasil belajar, serta diskusi guru dan orang tua siswa mengenai perkembangan belajar siswa. Bidang kesiswaan dengan program Bugar Jasmaniku, yaitu protokol kesehatan dari dalam diri, Posko Pintar dengan layanan bimbingan belajar dan konseling di masa pandemi COVID-19, dan program pemanfaatan sampah plastik yang tidak bernilai jual untuk dijadikan ekobrik. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK dengan program weekly briefing dan program pelatihan pengelolaan kelas online kreatif. Bidang sarana dan prasarana dengan penyediaan fasilitas protokol kesehatan, pengadaan infrastruktur pembelajaran daring, dan penataan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Bidang pembiayaan dengan merancang pemberian kuota internet bagi siswa.
bidang hubungan kemasyarakatan atau Humas dengan merancang program kerjasama atau MOU dengan lembaga pendidikan lain dan atau dunia industri, bidang administrasi dan kearsipan, melaksanakan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien, serta tim audit internal melaksanakan audit setiap program yang dicanangkan. Optimalisasi peran TP/MPS SD nomor 7 Jimbaran mampu mengembangkan pembelajaran ABA 21 pada masa pandemi COVID-19 ditinjau dari keberhasilan program yang dibuktikan dengan pencapaian berikut. Yang pertama, penggunaan aplikasi Live Instagram dalam pembelajaran daring. Penggunaan Live Instagram sebagai salah satu alternatif dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara daring. Penggunaannya yang mudah dan efisien sangat membantu siswa terutamanya kelas bawah dalam belajar. Siswa menjadi aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Terobosan dalam menggunakan aplikasi Live Instagram ini menjadi inspirasi bagi tim jurnalistik SMA Negeri 8 Denpasar untuk dijadikan materi lomba jurnalistik tingkat nasional tahun 2020. Pandemi datang dengan banyak hal yang tak terduga. Ketidaksiapan memang menjadi kendala utama bagi kita semua. Pak Eri selaku kepala sekolah memberikan dorongan untuk berkembang melalui gebrakan yang cukup hebat. Fokuskan adalah pendampingan belajar secara langsung dengan aplikasi tersebut. Lalu, bagaimana cara Pak Eri dalam memberi motivasi untuk peserta didiknya? Kami menerapkan beberapa kiat berikut agar suasana belajar tetap terasa sama seperti di sekolah. Kan sangat berbeda ya belajar di rumah sama di sekolah ini berbeda. Jadi kita tuh harus tetap meyakini kalau belajar ini sama seperti di sekolah. Yang belum hadir, anak-anak silahkan siapkan buku paket tema 4. Yang kedua, penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Badung dengan memberikan 1 unit laptop per siswa untuk kelas 5 dan 6 sangat membantu keberhasilan pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dengan aplikasi ini, siswa dapat berinteraksi secara langsung baik dengan guru dan juga siswa lainnya dalam kelas virtual atau maya. Hal ini sangat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Modul bahasa Indonesia, ya. Jadi nanti anak-anak sekolah. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Google Classroom. Dengan Google Classroom, guru dapat mengelola kelas daring dengan baik dan siswa lebih mudah mengakses informasi dan materi pembelajaran. Program literasi menjadi tantangan bagi tim gerakan literasi SD nomor 7 Jimbaran dalam mengembangkan program literasi pada masa pandemi ini. Kegiatan literasi yang berhasil dilaksanakan adalah yang pertama, mendongeng untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri siswa. Yang kedua, menerbitkan mail atau majalah elektronik setiap akhir bulan sebagai media informasi dan publikasi. Dan yang ketiga adalah penulisan resume bacaan sesuai tingkat kemampuan berbahasa siswa untuk mengembangkan keterampilan literasi. Yang keempat adalah jurnal kebaikan. Sebagai program pengembangan karakter siswa di rumah yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan orang tua atau wali siswa dalam hal membimbing, mengobservasi, dan memberikan umpan balik terhadap hal baik yang dilakukan oleh siswa di rumah. Selanjutnya adalah penilaian belajar. Guru tidak hanya memberikan nilai dalam bentuk angka maupun predikat terhadap penyelesaian pekerjaan atau tugas siswa. Namun, guru juga memberikan apresiasi dan umpan balik. Pelaksanaan penilaian belajar ini memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga penilaian dijadikan alat evaluasi dan motivasi bagi siswa. Yang keenam adalah program diskusi guru dan orang tua siswa. Diskusi guru dan orang tua dilaksanakan pada tengah semester untuk menyampaikan perkembangan belajar siswa. Diskusi ini berfungsi untuk membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua, sehingga sama-sama dapat membantu siswa dalam proses belajar dari rumah secara daring.
Keberhasilan berikutnya adalah program Bugar Jasmaniku. Program Bugar Jasmaniku adalah salah satu penerapan protokol kesehatan dari dalam yang mempersiapkan kondisi fisik siswa agar tetap bugar dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Program ini menjadi program yang disenangi oleh siswa karena aktivitas fisik yang dirancang dengan menarik. Saya merasa lebih sehat. Lebih sehat ya. Walaupun capek, tapi sangat menyenangkan Bu Guru. Program ini mendukung program Germas yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat. Yang selanjutnya adalah Posko Pintar. Posko Pintar adalah tempat memberikan layanan belajar dan konseling bagi siswa serta orang tua ketika mengalami kesulitan atau permasalahan dalam belajar. Keberhasilan layanan ini terlihat dari meningkatnya hasil belajar siswa dan dukungan orang tua dalam mendukung siswa selama belajar dari rumah. Google, internet, contoh soalnya, kita kasih contoh soal itu caranya. Fasilitasi anak itu kan kewajiban. Kalau enggak ya. Yang kesembilan adalah bantuan kuota internet belajar. Pada bulan Juli dan Agustus 2020, sebelum pemerintah memberikan kuota internet kepada seluruh siswa dan guru, sekolah telah bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi mendistribusikan bantuan kuota internet bagi siswa. Bantuan ini memberikan semangat bagi siswa untuk mengikuti ujian secara daring. Selanjutnya adalah weekly briefing, pertemuan mingguan TPMPS untuk koordinasi dan evaluasi program kegiatan sekolah. Pertemuan ini berhasil meningkatkan kerjasama tim sehingga tujuan program kegiatan sekolah menjadi terarah dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah pelatihan pengelolaan kelas kreatif. Salah satu pelatihan yang diselenggarakan adalah kegiatan IHT atau In-House Training pembuatan video pembelajaran inovatif. Pelatihan ini berhasil memberikan keterampilan bagi guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang menarik dan bermakna bagi siswa. Secara langsung, kegiatan BDR yang menarik menjadi pembangkit semangat siswa dalam belajar. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada bulan Agustus tahun 2020. Yang ke-12 adalah pengadaan infrastruktur pendukung. Untuk memperlancar proses pembelajaran daring, sekolah menambah dan memperluas jaringan Wi-Fi dengan memasang jaringan internet tambahan dan router. Hal ini berdampak signifikan dalam membantu guru melaksanakan pembelajaran daring, utamanya saat pendampingan kelas maya. Bidang sarana prasarana juga melakukan pengadaan sarana protokol kesehatan serta melakukan penataan lingkungan agar dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya adalah kerjasama dengan lembaga lain. SD nomor 7 Jimbaran menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan lain, yaitu Sekolah Cendekia Harapan yang merupakan SPK dan peraih juara 1 Sekolah Sehat tingkat nasional tahun 2018. Kerjasama ini sangat membantu memberikan dorongan dan inspirasi guru dalam mengembangkan kreativitas pembelajaran daring serta menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Selanjutnya adalah program pembuatan EcoBricks. Salah satu langkah membelajarkan siswa dalam mengelola sampah plastik yang dapat dijadikan sebagai bata ramah lingkungan atau EcoBricks. Program ini mampu menumbuhkan kreativitas, kesadaran, dan tanggung jawab serta kepedulian siswa terutamanya terhadap lingkungan dengan melaksanakan kegiatan yang sangat sederhana ini. Selanjutnya adalah pelayanan administrasi yang efektif dan efisien. Dengan pengelolaan manajemen administrasi dan kearsipan yang baik, sangat membantu dalam efektivitas pelaksanaan setiap program. Yang terakhir adalah audit internal. Tim audit internal melaksanakan audit sistem, audit proses, audit hasil, dan audit kepatuhan pada setiap program sekolah untuk memastikan keterlaksanaan program pengembangan pembelajaran
dan memberikan rekomendasi strategis peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Demikian praktek baik di SD nomor 7 Jimbaran, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.